Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5076. Harvey York mengangguk pada Peyton Horan. Bukan omong kosong, tetapi menamparkan Rodrigo Sidu langsung di antara alisnya. Detik berikutnya, tangan kanannya perlahan terangkat, dan dia segera melihat jarum baja biru-biru yang perlahan ditarik oleh Harvey York dari alis Rodrigo Sidu. Pada awalnya, Fatih Quilanlan masih tampak tidak setuju, berpikir bahwa Harvey York tidak dapat menahan pengekangan di tubuh Rodrigo Sidu. Tapi saat dia melihat jarum baja ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Ini adalah larangan di bawah tangan orang itu sendiri, dan sekarang telah dengan mudah dipecahkan oleh Harvey York engah. Setelah mencabut jarum baja, Harvey York masing-masing mengeluarkan jarum baja lain dari hati dan dantian Rodrigo Sidu. Ketika jarum baja terakhir dicabut, seluruh tubuh Rodrigo Sidu jelas lega, dan rasa sakit yang barusan hilang seketika. Cong, Harvey York dengan santai melemparkan jarum baja ke tanah, dan sepertinya mencium bau busuk di jarum baja. Bahkan Rendrea Rowling dan yang lainnya mundur tanpa sadar. Harvey York mengabaikan orang-orang ini, mengambil tisu dan menyeka jari-jarinya, dan berkata, "Oke, Rodrigo Sidu tidak lagi tertahan di tubuhnya. Dan dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti hidupnya. Bagaimana seharusnya persidangan? Bagaimana bertanya? Silakan lanjutkan." Setelah dia selesai berbicara, Harvey York duduk kembali di dermaganya dengan tenang. Melihat adegan ini, hati Fatih Quilanlan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York, perwakilan dari Country H Martial Lions, harus memiliki keterampilan yang baik. Tapi ini dengan mudah mematahkan batasan di tubuh Rodrigo Sidu, yang berada di luar imajinasinya. Dan ini juga berarti bahwa dalam apa yang disebut persidangan 4 pilar hari ini, dia, Fatih Quilanlan, kemungkinan besar akan kalah. Pada saat ini, Peyton Horan di satu sisi berkata dengan ringan, "Saksi ini terlihat sangat lemah. Apakah saya perlu istirahat sebentar?" Mata Fatih Quilanlan berbinar dan dia akan berbicara. Tetapi pada saat ini, Jeffer Lehner berkata dengan ringan, "Tidak perlu. Jika seseorang meninggalkan garis pandang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Mungkin orang yang melarangnya akan membunuhnya sebentar lagi. Dan tidak ada bukti kematian. Percobaan. Lanjutkan persidangan. Saat ini, apa yang dia katakan adalah kebenaran." Francisco Parada juga berkata dengan enteng, "Ya, bagaimanapun, bahkan saksi telah dilarang. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan ada kegelapan di penjara naga Jinling." Judith Yorkie yang selalu tersenyum tiba-tiba berkata dengan enteng, "Saya juga tidak berpikir orang bisa mengambilnya begitu saja. Orang-orang mengambilnya, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Bahkan jika dia ingin beristirahat, dia hanya bisa beristirahat di sini dan beristirahat di depan mata kita. Dengan cara ini, kita dapat memastikan keadilan, dan keterbukaan." Mendengar kata-kata Judith Yorkie, Harvey York sedikit terkejut. Dia melirik Judith Yorkie dengan makna yang dalam. Jelas tidak terduga bahwa wanita muda kelima Yaman ini, Nyonya Istana Naga, benar-benar berbicara untuk dirinya sendiri. Rodrigo Xavier juga berkata dengan ringan, "Mari kita tinggal. Untuk ketenangan pikiran semua orang. Saksi tidak dapat meninggalkan bidang penglihatan kita sama sekali." Wajah Fatih Quilanlan suram, dan dia mencium bau yang berbahaya. Pada saat ini, Rodrigo Sidu
yang telah terengah-engah sepanjang waktu, tersandung. Mengambil segelas air di sebelahnya dan meminumnya. Dan setelah minum, dia berkata dengan suara rendah, "Tidak perlu istirahat. Aku akan melakukannya. Saya akan melakukan semuanya." Astaga. Aku memang membunuhnya. Tapi tidak ada yang menyuruhku. Tapi Fatih Kuilanlan mengisyaratkan kepadaku bahwa selama aku menyeret Harvey York, Pangeran Sidu, dan Yuli Sidu ke dalam air, dia bisa menyelamatkanku untuk tidak mati. Bab 5077. Kentut. Fatih Kuilanlan sangat marah. Dan alisnya berdiri tegak. Kapan saya memberimu petunjuk tentang hal-hal ini? Rodrigo Sidu menarik napas dalam-dalam. Jika dia seperti ikan yang sekarat. Dia menatap Fatih Kuilanlan dengan wajah pucat dan berkata, setiap kali bertanya, Renda selalu mengatakan bahwa selama saya memberitahu dalang di balik layar, saya akan menambah. Tuan Muda York, tunggu. Kamu bisa memberiku jalan keluar. Bukankah itu petunjuk tentang apa itu? Menurut aturan, setiap pertanyaan yang Renda miliki di penjara naga Jinling direkam dalam video. Keluarkan dan Renda bisa membuktikan bahwa semua yang saya katakan itu benar. Ekspresi Fatih Kuilanlan berubah dan dia akan memberi isyarat. Tetapi melihat Harvey York menyeka jarinya, dia berkata dengan ringan, "Tahanan Kuilanlan, jangan menyiratkan bahwa tanganmu akan menghancurkan video-video itu. Karena melakukan itu, selain membuktikan hati nuranimu yang bersalah, tidak ada cara untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah." Fatih Kuilanlan hampir menggigit giginya. Dan, sebelum dia menyadarinya, Harvey York, si brengsek, kuasai penonton dengan satu kata, membuatnya hampir membuat kesalahan. Menekan detak jantungnya yang berdenyut. Fatih Kuilanlan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lupakan saja. Apakah ada yang memberi isyarat kepadamu? Kamu mengakui bahwa kamu membunuh Dylan. Maka kamu harus menjelaskan mengapa kamu membunuh orang dan bagaimana kamu membunuh mereka. Dan jelaskan dengan jelas. Apakah ada dalang di balik layar? Perjalanan mental yang luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Jelaskan setiap kalimat. Dan jelaskan sedikit. Pengakuan itu lunak. Perlawanan itu keras. Selama kamu mengatakan dalang di balik layar, orang-orang besar yang hadir ini pasti akan memberimu batu tulis yang bersih." Rodrigo Sidu tersenyum masam dan berkata, "Memang ada perintah di balik layar untuk masalah ini. Tapi, saya tidak tahu siapa dia." Malam itu, saya mengikuti Dylan. Dan ketika saya melihat pergi ke toko minuman keras untuk minum, saya melihat dari samping. Pada saat ini, seorang pria berjas hitam memberi saya kartu bank dan mengatakan kepada saya bahwa selama saya membunuh Dylan, dia akan memberi saya 5 juta. Saya belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidup saya. Jadi saya hanya mengambil kartunya. Kemudian Dylan mabuk dan pergi ke pinggir jalan untuk muntah. Akibatnya, salah satu dari mereka tidak bisa berdiri dan jatuh di kanal. Saya bisa menyelamatkan orang. Tetapi ketika saya memikirkan 5 juta, saya tidak melakukannya. Dan melihat Dylan tenggelam. Jadi, meski aku sendiri tidak membunuh orang, tidak ada bedanya dengan membunuh mereka. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menggunakan Veritaserum, detektor kebohongan, semua cara yang tersedia untukku. Aku bersumpah atas nama generasi ke-18 leluhurku. Begitulah adanya. Tidak ada kepalsuan. Fatih Kuilanlan tampak jelek dan melanjutkan, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, mengapa Pangeran Sidu memberimu 1 juta? Bukankah ini uang untuk hidup?" Rodrigo Sidu tersenyum pahit dan berkata, "Saya terpesona. Sebelumnya, saya jatuh cinta dengan sebuah suite di pusat kota. Dan harganya tetap 6
Sekarang aku punya 5 juta. Aku memikirkan alasan dan meminjam 1 juta dari si Dusao. Ribuan kesalahan, semuanya salahku. Dan itu tidak ada hubungannya dengan si Dusao. Dan kartu bank 5 jutaku hadir di langit-langit kamar di sebelahku. Tidak ada yang tinggal di rumah itu sekarang. Kamu dapat memeriksanya kapan saja. Hanya itu yang saya tahu. Itu tidak melibatkan siapapun. Renda ingin membunuh atau menebas. Saya akui. Fatih Kuilanlan menatap Rodrigo Sidu sesaat. Dan ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat menemukan bukti yang kuat, dia akan melambai padanya. Bab 5078. Tetapi pada saat ini, Harvey York berkata dengan ringan lagi, "Tunggu sebentar. Ada satu hal lagi. Anda tidak menjelaskannya. Ada apa dengan ini?" Saat berbicara, mata Harvey York tertuju pada jarum baja di tanah. Rodrigo Sidu mengalihkan pandangannya dan menggigil tak terkendali ketika dia melihat jarum baja ini. Kemudian dia berkata dengan tiba-tiba, "Pada hari pertama saya memasuki penjara naga Jinling, seseorang datang kepada saya dan memasukkan barang ini ke dalam tubuh saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak mengikuti garis yang dia berikan kepada saya, larangan itu akan membunuh saya. Dan kalimatnya adalah untuk menempatkan kematian Dylan pada Master York dan kalian." "Mengerti." Harvey York tersenyum. Lalu melirik Fatih Kuilanlan dan berkata, "Sepertinya penjara naga Jinling dijaga ketat. Atau orang-orang itu setia. Kalau tidak, bagaimana mungkin saksi yang begitu penting bisa direkrut?" "Tahanan Kuilanlan, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menemukan beberapa bukti yang meyakinkan, kan?" Hampir langsung dibingkai dan dibingkai. "Apakah itu terlalu kekanak-kanakan? Ini bukan untuk kehilangan wajahmu sendiri, tetapi untuk kehilangan wajah penjara naga negara H." Kelopak mata Fatih Kuilanlan melonjak. Dan setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, "Kasus ini, sepertinya saya ditipu oleh penjahat itu. Jika itu masalahnya, Renda, Tuan Muda York, secara alami tidak bersalah. Namun, kematian Fernando Wainer, saya khawatir Renda tidak bisa keluar dari hubungan. Bagaimanapun, Tuan yang pahit ada di tempat kejadian. Karena itu, mata Fatih Kuilanlan tertuju pada Wainer dan Gina Wainer. Dengan dua tuan pahit ini, seharusnya mudah untuk membunuh Harvey York." Mendengar kata-kata Fatih Kuilanlan, mata semua orang tertuju pada ayah dan putri Wainer. Jever Lehner memicingkan mata padanya sejenak. Lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Jika saya ingat dengan benar, orang ini seharusnya dari Rula panjang umur, kan? Aku ingat bertahun-tahun yang lalu, dia diusir dari Jinling oleh semua orang di Jinling. Kenapa muncul lagi sekarang? Mungkinkah aula umur panjang tidak mati? Dan kamu masih ingin mendirikan aula cabang lain di Jinling? Jika ini masalahnya, Harvey York membunuh putranya. Tetapi itu adalah pencapaian yang luar biasa." Peyton Horan juga berkata perlahan, "Ya, rula panjang umur telah lama ditetapkan oleh negara hak kita sebagai kelompok teroris. Mereka telah berkolusi dengan orang-orang di negara pulau selama bertahun-tahun. Hati, negara khas saya tidak akan mati. Tahanan Kuilanlan, kamu tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah dan menganggap orang seperti itu sebagai tuan yang pahit, kan?" Mendengar ini, kelopak mata Fatih Kuilanlan melonjak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jever Lehner dan Francisco Parada akan sepenuhnya berada di pihak Harvey York. Dan ketika dia membuka mulutnya, itu adalah nama kebenaran keluarga dan negara. Sekarang bahkan kata-kata bahwa jantung musim panas besar saya tidak akan mati telah diucapkan. Jadi, bahkan jika mungkin untuk membuktikan bahwa Harvey York membunuh Fernando Wainer hari ini,
Itu adalah pujian, bukan kesalahan. Judith Yorkie dan Rodrigo Xavier saling memandang dan ingin mengatakan sesuatu yang baik kepada Fatih Kuilanlan. Tetapi setelah menahan diri untuk waktu yang lama, tidak ada yang keluar. Bagaimanapun, nama yang benar telah muncul. Sebagai orang dari 4 pilar negara H, siapa yang berani berbicara omong kosong pada kesempatan seperti itu? Sebenarnya, banyak hal yang sudah ditakdirkan pada saat pengadilan 4 kamar itu diputuskan. Misalnya, segala sesuatu harus diselesaikan di bawah hukum raja. Dan misalnya, kepentingan negara H pasti lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Francisco Parada berkata dengan ringan saat ini. Wainer memang orang dari rula panjang umur. Tetapi kali ini ketika raja mereka kembali, seluruh grup Wainer telah dicuci bersih. Bab 5079. Jika Renda berdua tertarik, Renda dapat membiarkan seseorang memeriksanya. Siapa yang mengendalikan segalanya di balik ini? Saya hanya seorang pemimpin Jinling. Dan saya belum memiliki energi ini. Jever Lehner berkata dengan acuh tak acuh. Saya menyerahkannya kepada tahanan Horan. Dan membiarkan tahanan Horan memeriksa buktinya. Ini bisa dianggap memberi Dragon Cell wajah dan penjelasan. Tidak masalah, kan? Peyton Horan tersenyum sedikit dan berkata, tidak masalah. Ayo, membawa pergi. Saat berbicara, Peyton Horan melambaikan tangannya. Dan para ahli dari penjara naga Mordu yang mengikutinya bergegas, menekan ayah dan anak Wainer yang tampak jelek. Bahkan jika ayah dan anak perempuannya memiliki beberapa keterampilan. Bahkan keterampilan Wainer cukup bagus. Tetapi pada saat ini, siapa yang berani menolak? Menyaksikan Jever Lehner dan yang lainnya bertarung dan tersingkir. Dia hanya memecahkan kartu truf keduanya. Wajah Fatih Kuilanlan menjadi semakin jelek. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Jelas mengetahui bahwa Harvey York tidak dapat membantu hari ini. Aku tidak percaya aku begitu polos. Karena 2 pembunuhan itu tidak bisa membuktikan kesalahanku. Kalau begitu mari kita bicara tentang pelarianku dari penjara. Harvey York tersenyum pada Fatih Kuilanlan. Saya warga negara yang baik yang melaporkan mata-mata. Saya tidak akan membicarakan mengapa saya dibawa masuk. Untuk ditanyai. Saya menganggapnya sebagai proses yang normal. Mari kita bicara tentang itu. Bagaimana saya bisa melarikan diri dari penjara? Bernard Hong. Sudah waktunya bagi Anda untuk menunjukkan kesetiaan Anda kepada tuanmu. Banyak pujian. Bernard Hong. Komandan kedua penjara naga Jinling. Yang tampak pucat. Berlutut di tanah dengan ledakan. Dia menggigil dan berkata, saya akan merekrut semua. Saya menerima manfaat dari penduduk pulau. Sebuah upaya untuk memfitnah Tuan Muda York. Itulah sebabnya saya berpura-pura, membiarkan orang pergi. Dan kemudian saya menangkap mereka kembali dan mengenakan topi penjara. Sebenarnya, Tuan Muda York tidak bersalah. Lore, pada saat Bernard Hong berlutut, itu berarti konspirasi melawan Harvey York ini telah gagal total. Awalnya, Fatih Kuilanlan dapat dengan mudah menahan Harvey York dengan 3 tuduhan. Namun, di bawah premis pengadilan 4 pilar, semuanya harus dilakukan di bawah sinar matahari. Erpa yang disebut tuduhan palsu menjadi tidak mungkin. Yang disebut bukti saksi juga menjadi lelucon. Tahanan Kuilanlanda, Anda bersaksi melawan 3 saya kejahatan. Dan persidangan sekarang jelas, apakah persidangannya jelas? Harvey York berbicara dengan ringan. Saya tidak tahu. Bagaimana kamu akhirnya akan mengucapkan kalimat itu? Wajah Fatih Kuilanlan jelek. Dan dadanya yang menjulang terus naik turun. Setelah waktu yang lama, dia menggertakkan giginya dan berkata,
Harvey York tidak bersalah dan dibebaskan. Di pengadilan, mendengar ini, Judith Yorkie sedikit mengernyit, tetapi tidak melakukan apa-apa. Bersikap rendah hati. Seolah-olah dia benar-benar datang untuk menonton hari ini. Erda pun Rodrigo Xavier. Dia menghela nafas. Perkembangan masalah ini sepenuhnya di bawah kendali Jeffer Lehner. Sebagai penguasa Longmen, Jeffer Lehner memiliki pengalaman yang kaya di sungai dan danau. Dengan dia di sekitar, bagaimana mungkin Harvey York, tuan muda Longmen, dianiaya? Faktanya, saat naga dia muncul, Fatih Kuilanlan dan orang-orang di belakangnya hancur. Setelah memberi Harvey York terlihat kejam, Fatih Kuilanlan menarik napas dalam-dalam dan hendak berbalik dan pergi. Hari ini orang ini, dia benar-benar tersesat. Namun, ketika Fatih Kuilanlan berbalik, Harvey York, yang sedang minum teh, tiba-tiba membuat klik dan lempar teh cangkir di tangannya di tanah. Kemudian dia mengangkat kakinya, menyipitkan mata ke sosok Fatih Kuilanlan, dan berkata dengan ringan, "Tahanan Kuilanlan, kapan saya mengatakan bahwa Renda bisa pergi?" Bab 5080. Sosok Fatih Kuilanlan sedikit membeku saat dia pergi. Dia berbalik dengan susah payah, menatap Harvey York dengan ekspresi jelek, dan berkata perlahan, "Harvey York, saya telah menyatakan Anda tidak bersalah dan membebaskan Anda di pengadilan. Apa yang akan Renda lakukan? Awalnya tugas kami adalah meminta tersangka untuk diinterogasi. Jika kamu merasa telah dirugikan, kamu bisa keluar dan belok kiri dan mengajukan kompensasi. Menurut hukum Raja Negara H, kami dapat memberikan kompensasi kepada Renda 180.000. Harvey York berkata ringan. Apakah menurut Renda saya kekurangan uang Renda? Fatih Kuilanlan menggertakkan giginya dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Menahan saya tanpa alasan, dan memberi saya beberapa topi. Jika bukan karena keberuntunganku, apakah aku akan pergi ke penjara surgawi sekarang? Mungkin kamu akan dibunuh. Harvey York mengangkat bahu. Dengan keluhan yang begitu besar, kamu tidak akan memberiku penjelasan. Bahkan tidak ada permintaan maaf. Wajah Fatih Kuilanlan berubah lagi dan lagi. Dan akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata perlahan, maaf. Hanya saja ketika ketiga kata ini diucapkan, tidak peduli bagaimana Renda mendengarkannya, ada rasa keengganan. Semua orang mendengar perilaku ala kadarnya Fatih Kuilanlan, tetapi mampu memaksa tahanan Kuilanlan untuk meminta maaf di depan umum sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan Harvey York. Harvey York bertepuk tangan dan berkata, meskipun permintaan maaf Renda asal-asalan dan tidak tulus, dari sudut pandang pribadi saya menerima permintaan maaf Anda. Fatih Kuilanlan menarik napas dalam-dalam, menekan kebencian di hatinya, dan mulai berpikir tentang cara membunuh Harvey York lain kali. Namun, sebelum dia benar-benar bisa tenang, Harvey York terus berbicara dengan senyuman yang bukan senyuman. Namun, Renda memfitnah perwakilan dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H dan mencoba menempatkan Liga Aliansi Bela Diri Negara pada pilar rasa malu. Saya khawatir Renda harus memberikan penjelasan lain, karena tindakan sewenang-wenangmu Fatih Kuilanlan. Aliansi Bela Diri Negara H, yang baru saja bergabung dengan Liga Aliansi Bela Diri Dunia hampir kehilangan statusnya sebagai anggota Dewan Tetap. Perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H hampir bau selama ribuan tahun. Ini adalah kejahatan serius yang melibatkan negara dan bangsa. Bagaimana kamu akan memberikan penjelasan? Jika masalah ini dilakukan olehmu sendiri, maka hukuman mati tidak dapat dihindari. Jadi, jika ada penghasut di balik layar, katakan sekarang. Itu satu-satunya hidupmu. Melihat Harvey York dalam masalah,
Sekelompok orang memandang Fatih Qianlan dengan penuh minat. Belum lama ini, Fatih Qianlan menekan Harvey York atas nama keadilan. Tetapi pada saat ini, Harvey York membawa tanda dai di tangannya. Sederhananya, Fatih Qianlan menembak dirinya sendiri di kaki dengan batu. Di hadapan pengetahuan Harvey York, kecuali dia benar-benar ingin mati, dia harus mengaku kepada orang-orang di belakangnya. Bahkan Francisco Parada sedikit terkejut saat ini. Meskipun dia mengetahuinya dengan baik, orang di belakang Fatih Qianlan pastilah Rachel Hoffman. Tetapi mengetahui itu adalah satu hal. Membiarkan Fatih Qianlan mengatakannya secara langsung adalah hal lain. Memaksa pengakuan. Harvey York, kamu memaksa pengakuan. Andrea Rowling yang sedih melompat setinggi 3 kaki pada saat ini. Dan wajahnya yang cantik penuh amarah. Harvey York mengangkat bahu, melirik Rodrigo Xavier, dan berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Xavier, melihat wajah Yvonne Xavier, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban keluarga Xavier Anda. Namun, Renda tidak dapat menyalahkan saya jika Renda tidak dapat mengendalikan anggota keluarga dan memukul moncongnya sendiri. Rodrigo Xavier tersenyum, lalu melambaikan tangannya pada saat berikutnya. Dan segera 2 orang dari Dragon Guard mengambilnya. Tidak mau Andrea Rowling. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.